Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nita Wahyunisi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Ponorogo kelas 9 dari kelas 9A sampai kelas 9D. Oke, kali ini kita memulai materi yang baru atau materi yang terakhir di kelas 9 semester 2 sebelum kegiatan penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 9. Ada satu bab yang harus saya sampaikan, yaitu tentang cerita inspiratif. Untuk lebih paham dan jelasnya, kalian bisa membuka buku paket di halaman 148. Di situ tertuliskan materi baru atau cerita inspiratif. Cerita inspiratif itu yaitu cerita di mana berisi kisah-kisah yang memotivasi kita, menggugah kesadaran dan memberikan pencerahan kepada kita, baik pembaca maupun pendengar, ketika membaca sebuah ataupun mendengar cerita inspiratif. Teks cerita inspirasi itu biasanya berbentuk cerita yang singkat dan disajikan dalam bentuk narasi atau cerita, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan kita mengikuti apa yang baik dari cerita tersebut. Dan ciri-ciri dari cerita inspirasi itu yang pertama atau A, yaitu judulnya harus menarik. Kenapa harus menarik? Ya supaya orang itu pertama kali melihat judulnya itu mau membacanya. Yang kedua, cerita inspiratif itu harus sistematis. Sistematis itu berurutan sesuai dengan struktur cerita inspiratif tersebut. Nanti strukturnya akan kita bahas lebih lanjutnya di bagian berikutnya. Yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Cerita inspiratif itu ceritanya itu pendek, tetapi ada poin-poin penting di mana poin itu agar orang yang membaca atau mendengarnya itu bersimpati, berempati, dan peduli kepada orang lain. Keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Ya, meskipun itu berbentuk narasi atau cerita itu pasti atau kadang itu ceritanya fiktif, tetapi di sini bisa juga cerita tersebut muncul dari kehidupan nyata atau diangkat dari kehidupan nyata yang sifatnya non fiktif atau fiksi atau rekaan. Kelima, isi cerita mengandung simpati, peduli maupun empati. Ya, cerita inspiratif, namanya inspirasi, itu bisa memberikan inspirasi, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada orang lain manakala kita membaca ataupun mendengar cerita tersebut. Harus mengandung simpati, peduli, dan empati. Keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, dari hasil kita mendengar ataupun membaca cerita inspiratif tersebut, ada perubahan perilaku dari diri kita. Diusahakan ada perubahan perilaku dari diri kita ketika kita membaca atau mendengarnya. Kenapa? Karena ada poin penting di dalam cerita inspiratif, yaitu mengandung simpati, kepedulian, dan empati kita kepada orang lain. Ya. Terakhir, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Implisit itu pesannya itu di dalam cerita inspiratif itu tidak secara langsung, tetapi saling berhubungan antara tokohnya, antara ceritanya, itu saling berhubungan dan membentuk sebuah pesan secara tidak langsung. Orang membuat cerita inspiratif mau memberikan motivasi, mau memberikan hal-hal yang menggugah kepada pembaca atau pendengarnya, itu pengarang itu menyampaikannya secara tidak langsung ataupun implisit. Itu ke-7 ciri-ciri cerita inspirasi, mulai dari bagian A sampai bagian G. Berikutnya. Nah, cerita inspiratif itu masuk ke dalam jenis narasi. Narasi yaitu adalah cerita. Fungsi dari narasi itu sendiri adalah menghibur dan mendidik. 2. Menghibur dan mendidik. Ada pesan-pesan itu masuk ke dalam fungsi mendidik.
Nah, cerita inspiratif selain bentuknya narasi itu lebih bertujuan untuk memberikan inspirasi kebaikan kepada orang lain. Cerita inspiratif masuk ke dalam narasi. Narasi itu sendiri fungsinya adalah menghibur dan mendidik. Plus ditambah cerita inspiratif itu fungsinya adalah memberikan inspirasi kebaikan kepada orang lain. Apa sih itu inspirasi? Yaitu percikan ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Ketika kita belajar, ketika kita memahami lingkungan yang ada di sekitar kita itu, kita bisa belajar yang ada di lingkungan kita, dari makhluk, dari manusia, belajar dari manusia ataupun belajar dari lingkungan ataupun belajar dari hewan. Itu dari kita belajar tersebut kita akan menjadi orang yang lebih baik. Itu namanya inspirasi. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Bijak di sini bukan orang yang sudah berjenggot atau sudah sepuh, itu bisa dikatakan bijak, tidak, tetapi ada anak kecil yang misal anak kecil SD umuran berapa, 7 tahun, itu dia menabung atau menyisihkan sebagian uangnya. Setelah menyisihkan sebagian uangnya dalam jumlah yang banyak, ternyata uang tersebut diberikan kepada orang tuanya untuk meringankan beban orang tuanya. Itu juga bisa dikatakan inspiratif. Bisa kita contoh, bisa kita tiru agar kita menjadi lebih baik atau meniru anak tersebut. Itu tentang inspiratif. Berikutnya, jenis-jenis cerita inspiratif. Berdasarkan sifat peristiwa, itu cerita inspiratif dibagi menjadi 2. Ada cerita inspiratif non-fiksi. Non-fiksi berasal dari 2 kata, non dan fiksi. Non itu tidak, fiksi adalah khayalan, berarti yang bukan khayalan alias nyata, yaitu cerita atau peristiwa nyata dengan tokoh dan latar yang sebenarnya. Itu cerita inspiratif non-fiksi. Yang kedua, cerita inspiratif fiktif. Berasal dari 2 kata, yaitu 1 kata, yaitu fiksi. Fiksi itu artinya khayalan, berarti cerita inspiratif itu menceritakan kisah fiksi atau khayalan atau rekaan atau hanya imajinasi seseorang saja. Next, jenis-jenis cerita inspiratif berdasarkan tokoh ada 3, yaitu cerita inspirasi tokoh terkenal, adalah cerita inspirasi yang menceritakan kisah-kisah tokoh terkenal. Itu pasti jenisnya masuk ke yang non-fiksi atau bukan khayalan, itu pasti ada di kehidupan nyata. 2, cerita inspirasi sufi adalah teks cerita inspiratif yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Ini bisa masuk ke jenis non-fiksi dan bisa ke yang fiksi. 3, cerita inspirasi binatang adalah cerita inspiratif yang mengisahkan suatu cerita yang menginspirasi seseorang yang tokohnya diperankan oleh binatang. Di kelas 7 sudah pernah mempelajarinya, yaitu di bagian fabel. Itu juga banyak menginspirasi meskipun tokohnya adalah binatang atau hewan. Itu masuk jelas sekali adalah yang kategori fiksi. Berikutnya, mengenai struktur teks cerita inspiratif, kalian bisa lihat sendiri, yaitu berjumlah 5, mulai dari orientasi sampai koda. Orientasi yaitu pengantar cerita atau awal orientasi. Pengantar cerita di mana tokoh latarnya itu diceritakan secara singkat oleh pengarang, itu di bagian orientasi. Pengenalan tokoh, pengenalan latar, itu bagian orientasi. Kedua, perumitan peristiwa, yaitu berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita, di mana di bagian perumitan ini sudah ada beberapa masalah, sudah ada beberapa konflik yang menjadikan antar tokoh itu menjadi perdebatan. Itu sudah ada peristiwanya. Yang ketiga, komplikasi, yaitu puncak dari konflik atau inti cerita. Tadi perumitan itu ada beberapa masalah-masalah kecil, sedangkan di komplikasi itu sudah muncul masalah yang klimaksnya atau masalah besarnya.
antar tokoh itu tadi. Setelah ada komplikasi atau klimaks dari masalah, pasti ada resolusinya atau penyelesaian masalah. Itu di bagian keempat. Terakhir adalah koda. Koda yaitu kesimpulan serta penjelasan, di mana kesimpulan dan penjelasan itu mengandung sebuah pesan moral, di mana itu tadi cerita inspiratif itu mengandung pesan agar kita itu selalu berempati, bersimpati dan peduli kepada orang lain. Itu kelima bagian struktur teks cerita inspiratif. Next, unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Dua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Konjungsinya ada sejak itu, lalu, sebelum, setelah, kemudian, dan sebagainya. Ketiga, memakai kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau verba. 4. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Banyak ditemukan kalimat langsung di dalam cerita inspiratif. 5. Banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental atau respon masuknya ke dalam jenis kata kerja mental. Mental itu bisa yaitu kata kerja respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan dan pengalaman tokoh. 6. Penulis berperan langsung sebagai orang pertama, atau di sini penulis itu menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yaitu bisa aku, saya dan kami. Atau bisa jadi penulis tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu dia dan mereka, yaitu menceritakan orang lain. Itu demikian ketujuh unsur kebahasaannya. Lanjut. Sekarang unsur kesastraannya atau unsur-unsur pembangun teks cerita inspiratif, yaitu dibangun dari dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur in yaitu berasal dari dalam dan unsur ekstrinsik berasal dari luar. Unsur intrinsik ada bagian tema, amanat, alur, penokohan, dan sudut pandang dan latar. Tema itu sendiri adalah pokok atau inti yang menjadi dasar dari pengembangan cerita. Sedangkan amanat itu tadi pesan moral yang terkandung di dalam cerita inspiratif. Sedangkan alur, rangkaian peristiwa dari sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah perwatakan dari tokoh dalam cerita itu tersebut. Sudut pandang adalah sudut pandang itu adalah penulis atau pengarang itu dalam cerita itu dia sebagai orang pertamakah atau dia menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan orang lain. Posisi pengarang dalam cerita itu namanya sudut pandang. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun sebuah cerita inspiratif dari luar, yaitu hanya satu, kondisi sosial budaya masyarakat atau lingkungan dari tempat tinggal pengarang itu tadi. Itu kedua unsur kesastraan teks cerita inspiratif. Silakan kalian pelajari lebih dalam karena sebentar lagi PAT Bahasa Indonesia hanya ada dua materi, yaitu dari diskusi dan dan cerita inspiratif, hanya ada dua. Silakan dipelajari, semoga nilai PAT kalian maksimal dan baik. Itu saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.